Dok, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Mary. Izin saya share screen dokter semua. Ya, sudah terlihat? Oke, Sudah. baik. Saya Saya mulai. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan membawakan presentasi kasus okupasi bidang paruh kerja yang pertama. Jadi pasien saya Tuan MD, usia 35 tahun, lahir di Jakarta. Ini saya ambil datanya pada tanggal 7 April 2026 di Bangsal Anggrek, lantai 1. Tuan MD ini merupakan duda, pendidikan terakhirnya hanya SD. Pekerjaan sekarang adalah kurir di salah satu toko besi di daerah Tanjung Priok. Datang ke Vaskes di Persahabatan itu dari IGD, dan mempunyai diagnosis sebelumnya yaitu TB paru. Untuk anamnesis dilakukan dengan autoanamnesis dengan alasan dengan keluhan utama sesak napas sejak 1 hari SMRS, dengan keluhan lain adalah batuk berdahak. Jadi 1 hari sebelum masuk rumah sakit, Tuan MD merasakan sesak napas yang sangat memberat, bahkan di aktivitas ringan seperti jalan-jalan dalam jarak dekat, kemudian makan atau berbicara. Pasien juga memiliki riwayat batuk berdahak berwarna bening sejak tahun 2024 tapi hilang timbul. Kemudian tidak terdapat keluhan batuk darah maupun nyeri dada. Pasien juga menyangkal adanya demam, keringat malam, dan namun ada penurunan nafsu makan yang disertai penurunan berat badan. Selain itu juga ada mual. Selain itu juga ada sulit buang air besar, namun seperti gejala-gejala yang mengarah ke penyakit autoimun seperti nyeri sendi, kaku pagi hari, kemerahan sendi, ruam pada wajah, mata, mulut, itu disangkal. Pasien memang sebelumnya sudah menjalani terapi oksigen jangka panjang di rumah dengan kanul hidung 6 liter per menit. Tapi karena persediaan oksigennya habis, keluhan sesak napasnya itu dirasa semakin berat. Untuk riwayat penyakit keluarganya, baik penyakit paru, jantung, hipertensi, alergi, asma, DM, stroke itu disangkal. Nah, untuk riwayat penyakit dahulu, pasien memang mempunyai riwayat TB paru pertama tahun 2019 di RS Sulianti Saroso dan dinyatakan tuntas selama 9 bulan. Kemudian terkena lagi TB paru yang kedua tahun 2024. Pengobatannya itu tuntas juga di 6 bulan. Nah, pasien juga pernah ada riwayat pneumotoraks. Jadi menurut pengakuan pasien waktu itu adalah dia dipasang selang, namun isinya itu udara seperti itu. Pas saat dikeluarkan itu udara. Itu bulan Januari dan Februari 2025. Untuk riwayat penyakit yang lain disangkal. Untuk ekonomi, pasien itu sudah menikah namun sudah bercerai 5 tahun yang lalu dengan 2 orang anak. Saat ini pasien tinggal bersama kedua orang tuanya dan 2 orang keponakan. Untuk riwayat merokok, pasien mengakui hanya occasional aja, jadi kadang sebulan jarang sekali, mungkin hanya 1 sampai 2 kali jika ada teman-temannya berkumpul seperti itu. Namun memang lebih sering terpajan asap rokok dari teman-temannya di tempat kerja. Tidak mempunyai hobi atau aktivitas khusus di waktu luang, jadi setelah bekerja hanya istirahat di rumah saja, jarang berolahraga, tidak ada riwayat minuman alkohol. Pasien tinggal di rumah beratap genteng, langit keramik, dan jauh dari pabrik. Pasien mengakui mempunyai kebiasaan sering berbagi minum di gelas ya, terutama kopi yang sama dengan teman-teman kerjanya saat di tempat kerja. Pasien juga tidak pernah memakai masker saat ini. Untuk riwayat pekerjaannya, jadi dari 2012 itu pasien sudah bekerja di toko besi tersebut. Yang pertama adalah sebagai admin, melayani pembeli, apa namanya, jadi pembeli datang dan dia melayani mau pesan apa seperti itu. Nah itu 7 tahun, 2012 sampai 2019. Nah saat 2019 tadi terkena TB yang pertama, pasien kemudian eh, dipindahkan ke gudang dan menjadi kurir seperti itu. Waktu saya tanyakan alasannya mungkin kemungkinan karena supaya tidak bertemu langsung dengan konsumen gitu, jadi tidak berbicara langsung seperti itu. Nah, saat jadi kurir gudang ini, kurirnya itu pakai motor, jadi memang hanya bawa barang-barang yang bisa dibawa pakai motor. Nah, untuk produknya itu yang biasanya dibawa itu, jadi toko besinya itu menjual roll kawat sling yang dari baja itu. Nah, memang seringnya itu memang dalam bentuk roll, namun bisa juga diolah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Bisa ada pengelasan juga di dalam tokonya tersebut. Itu sampai sekarang masih kerja. Nah, untuk uraian tugas, jadi seperti itu
perjalanan di sekitar pukul 8, 20 menit perjalanan ke tempat kerja dengan motor. Kemudian sesampainya di sana membantu persiapan buka toko. Jadi posisi toko dan berdekatan ya. Jadi gudangnya itu di bagian belakang dari toko seperti itu. Nah, kemudian yang pada pukul 9, jadi pekerjaan utamanya itu adalah pengambilan barang dari gudang untuk kemudian dipersiapkan dan diantar kepada pembeli. Setelah menerima order pengirim barang dari toko. Nah, jadi gudangnya itu menurut pasien itu sebenarnya cukup luas ya, 9 kali 5 meter persegi dan diisi oleh sekitar 15 orang eh, pekerja. Ada ventilasi, eh, infonya ada 2 sampai 3 exhaust fan kecil. Namun menurut pasien itu dirasa kurang karena pasien seringkali masih merasa pengap seperti itu. Nah, dalam proses kerja yang ini Tuan MD itu melakukan aktivitas fisik seperti mengangkat, memindahkan dan memuat barang termasuk roll kawat sling itu yang eh, beratnya 5 sampai 10 kilo. Untuk berat tergantung ininya barangnya seperti atas baru itu lokasi pembeli. Nah, satu hari kerja memang tidak pasti ada berapa lama, namun itu dekat kali bisa 10 bolak-balik ke gudang. Terus izin untuk kan sampai bisa lebih. Kalau bilang ya izin lanjutkan uh, oh ini belum, ini aku udah share ya dah. Aku baru udah share, gak masuk ya? Gak ada, gak ada. Tapi share kursiku belum kelihatan. Oh, ya udah di situ aja deh. Baik. Izin ganti itu dulu koneksi. Aku disuruh ganti koneksi. Mohon maaf semuanya. Hah? Masuk nggak? Oke. Ya, ya udah izin melanjutkan. Em, jadi bisa 3 sampai 10 kali tergantung jaraknya pesanan tersebut. Nah, untuk bahaya potensial dari urutan kegiatan kerja pasien, yang pertama menerima order pengiriman dari toko. Jadi karena memang ini statusnya kan pasien itu ada di gudang seperti itu ya. Jadi saat menerima order, pasien itu akan saya duduk di meja, duduk di kursi, ada mejanya seperti itu. Ntar order pengiriman dari toko itu manual, biasanya ada yang mengantarkan gitu dari toko, ini yang harus dikirim seperti itu. Jadi untuk bahaya potensialnya suhu panas di gudang, kemudian ada debu
logam, biologi bakteri virus jamur, dan ergonomi posisi statis duduk lama. Untuk biopotensial psikososialnya, tuntutan ketelitian dalam menyiapkan barang yang harus dikirim, sehingga gangguan kesehatan yang mungkin ada heat stress, iritasi atau infeksi saluran pernapasan, mialgia, dan stres kerja. Untuk urutan kegiatan yang kedua, yaitu pengambilan dan packing barang dari gudang. Untuk fisika dan kimia, biologi masih sama. Untuk ergonominya di sini ada proses angkat-angkut ya, infonya 5-20 kg roll kawat sling itu. Kemudian psikososialnya tekanan waktu untuk segera mengirimkan barang tepat waktu. Untuk gangguan kesehatan yang mungkin juga masih sama dengan risiko kecelakaan kerja bisa terpleset atau tersandung. Kemudian untuk urutan kegiatan ketiga, melakukan pengantaran barang dengan sepeda motor. Itu untuk fisikanya ada tambahan biopotensial radiasi UV karena di outdoor. Kemudian untuk kimianya ada polusi asap kendaraan dan debu jalanan. Kemudian biologi virus, bakteri, dan jamur. Kemudian ergonomi ada posisi statis duduk lama dan angkat angkut juga. Psikososialnya tekanan waktu untuk menyelesaikan pengiriman. Untuk risiko kecelakaan kerjanya, kecelakaan lalu lintas. Hubungan pekerjaan dengan keluhan yang dialami tidak ada perbedaan keluhan saat bekerja dan tidak bekerja. Dan untuk saat ini tidak ada keluhan. Jadi body discomfort map-nya tidak diisi. Ini untuk brief survey, di mana untuk proses kegiatan yang pertama, pengambilan dan packing barang dari gudang itu melibatkan ini ya, hands and wrist, kemudian shoulders juga back. Di mana kalau untuk yang heads and wrist dan shoulders itu risikonya medium. Risiko ergonominya medium. Untuk yang backnya itu cukup tinggi ya, high. Begitu juga dengan melakukan pengantaran barang ke pembeli, karena ini dia juga tetap melibatkan proses angkat-angkut tadi. Untuk pemeriksaan fisik per 7 April 2026, jadi tanda-tanda vital pasien, nadi 103 kali per menit dengan tekanan darah 105/85, itu sudah dengan fast count. Kemudian pernafasan 20 kali per menit dan suhu badan 36,8. Untuk status gizi kurang ya, IMT-nya hanya 15,5. Kemudian untuk pemeriksaan fisik yang lain, baik itu KGB mata, telinga, hidung, itu normal. Nah, ini paling catatannya hanya untuk batas jantung tidak normal ya. Kemudian untuk bunyi nafas tambahan ada ronki. Kemudian juga pada kuku atau jari itu ada clubbing finger di keduanya, kanan dan kiri. Ini hanya resumenya saja. Nah, untuk pemeriksaan penunjang untuk laboratorium, ini yang pertama datang dari IGD, leukositnya di sini 18.000 ya. Kemudian ureum darahnya 54, D-dimernya 790, ini cukup tinggi semua. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang saat sudah di bangsal, yaitu di anggrek, leukositnya masih naik ya jadi 19.000. Kemudian ini hasil AGD-nya. Nah, ini waktu sebelum ini saya agak ini timeline-nya. Jadi sebenarnya tahun bulan Februari itu kan dia sempat dirawat ya memang ya, karena yang saat pneumotoraks dilakukan ICD itu. Ini dilakukan pemeriksaan imunologi anak IF itu reaktif dengan kemungkinan bisa polymyositis, SLS, Sjögren dan sebagainya. Untuk RF-nya non reaktif. Nah, untuk chest X-ray ini dilakukan pada tanggal 8 Maret yang pertama 2026 pernah dilakukan. Kemudian yang untuk periode perawat inap yang sekarang itu yang 1 April seperti ini. Nah, yang untuk 1 April kita bisa lihat sama-sama jantung kesannya membesar, ada fibrosis, infiltrat, dan bronkiektasis di kedua lapangan paru. Nah, jika dibandingkan lesinya relatif STK. Untuk HRCT juga dilakukan pada bulan Desember. Itu hasilnya adalah suggestive interstitial lung disease mengarah pada usual interstitial pneumonia pattern. Kemudian ada dilatasi truncus pulmonalis, sugestif hipertensi pulmonal. Untuk mikrobiologi sputum bulan Februari ditemukan kuman Staphylococcus hemolyticus. Untuk biakan darah tidak ditemukan bakteri. Nah, untuk spirometri terakhir dilakukan November 2025 dengan kesan resesi berat, tidak ada obstruksi dan ada gangguan difusi yang berat. Diagnosis klinisnya ini CAP
dinilai dari usia, jenis kelamin, nilai BUN, PO2 dan respiration rate, jadi 85. Kemudian ada acute exacerbation of ILD dengan DD-nya itu adalah interstitial pneumonia with autoimmune features. Nah, untuk diagnosis okupasi, yang diagnosis pertama tadi CAP, ini karena ada peningkatan leukosit tadi ya, kemudian ada infiltrat juga. eh Setelah kita bandingkan dengan ini tadi pajanan sudah ya seperti di atas. Setelah kita cari evidence base-nya, untuk tadi kan ditemukan biakannya itu kan Staphylococcus hemolyticus ya. Mungkin uh, yang saya dapat ini bukan merupakan nggak common untuk penyebab dari CAP gitu. Jadi menurut saya tidak didapatkan bukti ilmiah pajanan di tempat kerja yang berhubungan dengan diagnosis klinis. Kemudian untuk diagnosis yang kedua ini acute exacerbation of ILD ini dengan dasar memang ada riwayat TB dan pneumothoraks sekunder, pemeriksaan fisiknya ada ronki, di chest X-ray-nya ada fibrosis, juga dilakukan HRCT-nya, memang sugestif ke ILD mengarah pada UIP. Nah, untuk pajanan di tempat kerja tadi suhu panas, radiasi UV, debu logam, polusi asap kendaraan, virus bakteri jamur. Untuk ergonominya ada posisi statis duduk lama dan angkat angkut, dan psikososialnya tuntutan kerjanya juga cukup tinggi. Nah, setelah saya bandingkan dengan evidence base yang ada, jadi memang untuk ILD ini kita harus bisa membedakan ya apakah dia faktor endogen dari eksogen atau endogen seperti itu. Nah, untuk AEILD ini memang higher risk-nya itu associated dengan gambaran UEP tadi. Jadi apa namanya sejalan ya dengan hasil pemeriksaannya. Nah, kemudian untuk faktor risikonya dari AEILD ini memang sesuai juga dengan pasien ini ada apa namanya laki-laki, kemudian ada concurrent pulmonary hypertension juga, dan ada ini exposure to ozone dan nitrogen dioxide untuk dari occupationalnya. Nah, tapi apa kita lihat penyebab dari si ILD ini? Yang pertama memang dari environmental dan occupational exposure. Jadi yang utama itu memang sebenarnya mineral dust, organic dust, dan toxic gas. Jadi yang ditekankan di sini lebih ke silika, asbestos, coal mine dust, beryllium, sama hard metal. Memang kalau di pasien ini dan ada mold spores juga. Tapi kalau di pasien ini sih sebenarnya nggak bukan hard metal ya, karena dia kalau dari kawat seling tadi itu kan lebih ke baja gitu ya. Jadi mungkin nggak termasuk dari hard metal ini gitu. Cuman memang tadi yang menurut pasien yang sampaikan suka ada waktu dia di toko, waktu di riwayat pekerjaannya sebelumnya saat dia jadi admin di dalam toko itu dicampur itu ada bagian pengelasan juga gitu. Jadi mungkin bisa kena juga dari welding fumes-nya. Nah, kemudian ada dari bisa autoimun juga. Kemudian ada drug induced ILD dan kemudian ada yang idiopathic di mana ini most common ya, yang idiopathic disease gitu. Ini dari literatur yang lain, di sini risk factors-nya ada smoking ya. Jadi kalau di pasien sih sebenarnya lebih ke pasif ya, prokopasif, kemudian air pollution. Nah, di sini jadi relate sama kondisi pasien karena terpajan dari polusi asap kendaraan karena seorang kurir seperti itu. Jadi memang ada ternyata studi di India ada signifikan correlation antara pajanan PM khususnya yang 2,5 dengan terjadinya hypersensitivity pneumonitis yang termasuk di dalam terekam di dalam ILD registry di India. Nah, ini kesimpulannya jadi didapatkan bukti ilmiah pajanan di tempat kerja yang berhubungan dengan diagnosis klinis. Nah, tadi untuk yang keempat, apakah pajanan itu cukup menimbulkan diagnosis klinis? Kalau misalnya yang tadi CAP-nya tidak ya, karena tadi kan juga tidak didapatkan bukti ilmiah. Nah, kalau untuk yang ILD ini jumlah terbajannya 7 jam per hari,
pemakaian APD-nya tidak pernah ya, pasien tidak pernah memakai masker. Nah, konsentrasi pajanan memang tidak diukur secara objektif, namun dari pengakuan pasien yang tidak pernah memakai masker saat dia mengantarkan barang naik motor itu em, bisa memungkinkan sekali untuk terpajan air pollution tadi. Nah, jadi pajanan yang ada itu terbukti dapat menyebabkan atau memperberat penyakit yang diderita pasien. Untuk faktor individu ada riwayat TB dan autoimun juga prokopasif. Kemudian diagnosis okupasinya jadinya untuk yang CAP itu bukan penyakit akibat kerja, untuk yang ILD tadi eh, saya simpulkan penyakit yang diperberat oleh pekerjaan karena dia sebelumnya ada riwayat TB, namun dia terpajan dari polusi asap kendaraan tadi yang tanpa masker sama sekali. Kategori kesehatannya kemampuan fisik terbatas untuk pekerjaan tertentu. Untuk prognosisnya ad vitamnya dubia, asal nasionalnya kekambuhannya itu ad malam saya buatnya. Untuk ad fungsionalnya secara fungsi juga ad malam. Nah, untuk permasalahan pasien dan rencana penata laksanaannya ini medikamentosanya ya, jadi diberikan KHAT atau HFNC itu dilakukan titrasi. Kemudian didapatkan juga ada antibiotik juga, kemudian ada inhalasi juga, dan ada yang oral juga. Nah, target waktunya dengan perbaikan kondisi umum dan mobilisasi bertahap, karena juga dikonsulkan rehab medik seperti itu. Dari okupasinya dilakukan penilaian layak kerja. Nah, untuk penilaian layak kerja ini tadi sudah ya uraian tugasnya. Untuk tuntutan pekerjaan, di sini saya ambil dari kompendium. Untuk pekerjaan di gudang itu match-nya itu 4,3, jenis aktivitasnya brief sehingga didapatkan 5,375 untuk match-nya. Kemudian untuk proses yang pengantaran barang itu match-nya itu 2,8, itu sustain ya karena dia bisa lebih dari 30 menit untuk mengantarkan barang sehingga match yang diperlukan itu 7. Nah, ini untuk manual sama unskilled itunya jadi match yang diperlukan 5,625 sehingga membutuhkan fisik setara 7 match untuk seluruh aktivitas sehari-hari. Untuk pekerjaan ini dibutuhkan mobilitas tingkat sedang, kemudian kekuatan ototnya juga harus baik ya 555 baik itu ekstremitas atas dan bawah. Untuk keterampilan motorik kasar dan halusnya juga harus baik, tidak ada uh, apa namanya gerakan sendinya tidak terbatas, koordinasi jari tangan yang baik. Kemudian untuk aspek penginderaan, pekerjaan ini membutuhkan kemampuan penglihatan dekat, penglihatan yang baik untuk visus dekat maupun jauh, sehingga dapat mengendarai motor dengan aman. Kemudian untuk pendengaran, pendengaran minimal untuk mendengar percakapan, kemudian tidak memiliki gangguan keseimbangan, untuk penghidup tidak ada tuntunan spesifik, untuk berbicara mampu berkomunikasi dengan baik ke customer, rekan kerja, dan atasan. Untuk aspek mental tidak memiliki gangguan kognitif dan mental, kemudian mampu bekerja di dalam gudang, kemudian mampu bekerja 8 jam per hari, dan dari aspek ergonomiknya itu lebih untuk mampu duduk lama ya, karena mengendarai motor, kemudian dapat melakukan gerakan angkut. Untuk status medis pasien, sebenarnya kadar umumnya baik, sadar penuh. Namun untuk eh, kapasitas fisik, walaupun tidak dilakukan kapasitas fisik secara objektif, tapi sangat kesulitan untuk mobilisasi. Jadi terbatas untuk bergeraknya juga masih belum bisa. Kemudian hmm, kalau untuk pergerakan studinya sebenarnya tidak terbatas ya masih bisa, cuman memang secara kapasitas fisik belum kuat gitu untuk bisa mobilisasi. Nah, kemudian aspek penginderaan tidak menggunakan kacamata, jadi tidak ada gangguan melihat jelas baik dekat maupun jauh. Kemudian mampu mendengar dengan baik, keseimbangan tidak ada masalah, penghidup tidak ada masalah, dan kemampuan bicara juga masih berbicara normal ya saat anamnesis juga masih sangat bisa dimengerti. Kemudian tidak terdapat gangguan mental dan kognitif, mampu bekerja dalam gudang dan mengendarai motor, dapat berkomunikasi dengan baik, tapi memang dia belum mampu bekerja 8 jam per hari. Sudah mampu duduk di bed, berdiri tapi belum bisa mobilisasi, masih sangat lemah ininya apa namanya mobilisasinya. Untuk penilaian kecacatan impairment ada kerusakan jaringan parenkim paru,
gangguan fungsi respirasi dan kardiovaskular. Untuk disability-nya ada penurunan fungsi respirasi dan kardiovaskular sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan activity daily living karena memang ini masih bertahap banget, masih bertahap dari rehab mediknya juga masih bertahap untuk berdiri di samping bed seperti itu. Jadi memang belum belum aktif berjalan. Kemudian untuk risiko untuk diri sendiri ada sesak napas berat berulang dan bisa ada gagal napas. Kemudian untuk rekan kerja atasan dan lingkungan kerja tidak ada. Untuk toleransi pasien paham mengenai kondisi penyakitnya saat ini dan merasa belum mampu kembali bekerja. Untuk atasan dan rekan kerja itu mendukung kesembuhan pasien. Untuk status layak kerjanya sehingga ditentukan temporary unfit sebagai kurir karena memang masih sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Mungkin akan dilakukan penilaian ulang status kelaikan kerja setelah pasien menyelesaikan perawatan. Untuk rekomendasi pada pekerja setelah pulang rawat inap tentunya harus konsumsi obat sesuai anjuran dan rutin kontrol ke dokter spesialis paru. Kemudian edukasi terkait modifikasi gaya hidup ya, jika masih merokok berhenti merokok dan PHBS. Kemudian memenuhi etika batuk, pakai masker, tutup dengan tisu lengan dalam, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian juga harus ada awareness ya atau kewaspadaan tanda bahaya saat di rumah misalnya ada sesak napas lagi atau batuk yang sampai berat. Kemudian akan melakukan asesmen ulang kembali kerja setelah rawat inap. Untuk pemberi kerja, memfasilitasi kesesuaian jadwal bekerja dengan jadwal kontrol, kemudian menyesuaikan job desk pasien dengan kondisinya jika misalnya nanti kembali bekerja, kemudian melakukan pemantauan kesehatan berkala selama pemulihan, memberikan dukungan psikososial, juga memang juga harus awareness juga dari pemberi kerja jika memang pasien ada perburukan gejala di tempat kerja dan menyediakan APD yang sesuai sehingga pasien saat mengantarkan barang itu bisa memakai masker. Mungkin demikian dokter semua yang bisa saya sampaikan. Mohon koreksi dan reviewnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Dokter Melati yang sudah mempresentasikan kasusnya dengan cukup baik ya dan tepat waktu. Izin kepada teman-teman PPDS, apakah ada yang ingin bertanya terkait presentasi Dokter Melati barusan? Izin bertanya, dokter. Ya, boleh dok. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Izin bertanya dok, apakah pajanan debu logam dan polusi udara pada pasien cukup untuk menyebabkan penyakit ILD ataukah dia hanya memperberat saja dok? Terima kasih dok. Baik. Terima kasih pertanyaannya dokter. Iya tadi saya memang sudah baru sedikit menjelaskan ya. Jadi memang untuk pajanan debu logam yang ada di tempat kerja pasien itu kan sebagian besar logamnya itu sebenarnya kawat seling ya. Kawat seling itu kalau misalnya saya cari di literatur itu memang utamanya itu dari steel atau baja seperti itu. Jadi memang dia bukan termasuk yang hard metal seperti kobalt kayak gitu ya. Nah jadi untuk pajanan debu logam sih sebenarnya tidak ya, karena nggak termasuk juga dari eh, yang disebut di literatur ini gitu. Tapi mungkin kalau misalnya di tempat kerjanya ini lebih ke yang sekarang ya, yang sekarang itu lebih ke polusi asap kendaraannya tadi sih dok menurut saya gitu, yang bisa eh, memperberat kondisinya karena memang sebelumnya sudah ada riwayat TB berulang juga gitu loh. Baik, apakah ada tanggapan dari Dokter Bambang? Cukup dokter. Terima kasih dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dokter Bambang. Untuk rekan-rekan PPDS yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya batasi maksimal 2 pertanyaan ya dok. Izin bertanya, Dokter Mary. Ya, silakan Dokter Yudis. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Mungkin kalau tadi nggak salah waktu presentasi, Dokter Melati menyampaikan bahwa dia sempat menempati 2 pekerjaan berbeda ya di eh, lokasi kerja saat ini ya, Dok. Iya, posisinya beda posisi. Oke, mungkin apakah ada peran dari pekerjaan sebelumnya dengan kondisi sakit yang sekarang diderita oleh pasien ini, Dokter? Apakah bisa dijelaskan? Jika iya, mungkin bagaimana ini ya
mekanismenya atau bagaimana respon dari si pasien terhadap riwayat pekerjaan sebelumnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dokter Yudis pertanyaannya. Memang dia sebelum jadi kurir gudang ini memang dia sebagai admin. Sebenarnya sih mungkin lebih ringan ya, tapi dia memang diharuskan di dalam toko itu terus ya, di dalam ruangan toko itu terus, karena dia melayani pembeli yang langsung datang ke toko. Nah, tapi yang tadi saya sampaikan, saya juga sempat bertanya, ternyata aktivitas di dalam toko itu juga kadang ada eh, aktivitas pengelasan gitu. Jadi memang kemungkinan ada pajanan dari welding fumes juga di situ karena nggak dipisah tempat untuk ngelas sama untuk melayani pembeli itu nggak ada kayak ruangan atau sekat khusus seperti itu. Jadi ya bisa asapnya itu ya bisa ada di situ gitu dari pengelasan karena eh, produknya itu kan kawat sling, tapi katanya kan kawat sling itu kan sebenarnya bisa diolah jadi eh, barang yang lain gitu kan. Nah, untuk jadi produk lain itu dia biasanya dilas kayak gitu. Nah, untuk pengelasan itu yang dia terpajan welding fumes-nya kalau menurut saya sih di situ gitu. Terpajannya pas justru dia saat jadi admin karena dalam satu ruangan sama kayak gitu. Nah, ditambah lagi kan memang dia uh, 2019 ini kan dia kena TB yang pertama gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih mungkin ya sangat mungkin ya ada peran juga dari posisi pekerjaannya dia sebelumnya. Seperti itu, Dokter Iris. Bagaimana Dokter Yudis? Apakah ada tanggapan? Nah, saya rasa cukup. Terima kasih Dr. Mary, Dr. Melati. Baik, terima Untuk rekan-rekan kasih. PPDS dari UIN, apakah ada yang mau bertanya? Silakan, Dok. Yudis. Untuk rekan-rekan apakah masih ada yang mau bertanya? Jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita akan memberikan kesempatan kepada Dr. Ilyas dan Dr. Arif untuk memberikan tanggapan terhadap presentasi Dr. Mati. Agak lama. Izin Dr. Ilyas. Ya, soal tadi tanya ke Dokter Ilyas atau Dokter Arif, jadi saya bingung siapa yang duluan nih yang disuruh Ya baik dok, diminta. Dr. Ilyas dulu dok. Oke, baik. Ya, boleh kembali ke arah ininya tadi, 7 langkahnya, terutama dari langkah di penentuan diagnosisnya dulu. Iya, baik, Dok. Jadi Dokter Melati ini melihat CAP dengan akut exacerbation of ILD ya. Dari dua ini yang kita curigai ke arah pekerjaan itu yang nomor 2 ya. Iya, diperberat Dok kalau menurut saya. Oke. Ke bawah lagi. Ini umurnya berapa? 35 tahun, Dok. 35 tahun. Oke. Nah, ini kita lihat dari yang namanya evidence-nya. Pertama kan kita mau menyatakan kalau pajanan itu dapat menimbulkan masalah penyakit atau memperberat penyakitnya. Mau saya konfirmasi nih ke Dokter Melati. Dari kelima pajanan ini mana yang sebenarnya beresiko, Dok? Terkait dengan CAP-nya atau ILD-nya. Baik, Dok. Kalau menurut saya kalau yang ILD, kalau CAP sih sebenarnya tidak ada yang spesifik ya dok. Tapi untuk yang ILD, kalau menurut saya yang kimia ini dok. Oke, nggak maksud saya gini, saya ngerti maksudnya Dokter Melati ini menuliskan semuanya karena untuk melihat gambaran apa yang dia terima kan. Oh iya, Tetapi iya, pada baik, kasus baik, baik. ini, Dokter Oh iya Melati dok. boleh selain menuliskan itu atau membuat highlight mana yang kita takutkan. Jadi saya mau konfirmasi bahwa yang ditakutkan adalah apa? Yang debu logam dan polusi asap kendaraan ini dok. Oke, ya, debu logam dan asap Iya. polusi kendaraan. Nah, berikutnya di langkah ketiga kan, kita akan Iya. menentukan pada Evidence. ILD apa peran dari debu logam dengan yang namanya satu lagi populasi polusi udara ini. Siap. Coba, Ya, sudah di sesuai sini belum? dok. Iya dok, di sini ada dok
occupational exposure-nya. Di sini disebutkan memang ada apa namanya mineral dust, organic dust, sama toxic gases. Cuman memang untuk yang mineral dust ini lebih ke silika, asbes, coal, beryllium, sama hard metal. Nah, sedangkan memang tadi makanya menurut saya dok kalau misalnya kawat seling itu kan yang saya baca-baca dan dia lebih ke baja ya, besi ya, baja. Jadi mungkin nggak terlalu spesifik ke yang disebut ini dok, gitu. Oke. Nah, Ya, nah. pertama kita mau konfirmasi bahwa memang zat ini dapat menimbulkan hal tersebut. Lalu di langkah ketiga kan juga kita harus mendapatkan evidence apakah bagaimana pada kondisi seperti apa, pada dosis atau keadaan seperti apa si pajanan di langkah kedua itu dapat menimbulkan suatu penyakit. Nah, di langkah ketiga ini mana evidence-nya? Misalnya dari masalah waktu atau karakteristik Oh ataupun iya, ada nggak? iya, belum dapat dok. Nah, itu Iya yang saya iya bilang ya. iya Jadi dok. 7 langkah itu harus dipikirkan secara sequence. Bukan Oh iya. sesuatu yang tipikalnya pecah-pecah, Dokter Melati, ketika nanti Hmm. ingin bicara. Karena Ya. kalau terus terang, kalau apalagi dokter paru ngerti, apakah logam berat dapat menimbulkan misal ILD? Jawabannya iya. Itu Iya suatu hal yang tidak perlu dikonfirmasikan lagi. iya Ya, betul. tetapi dalam kondisi apa, dalam karakteristik apa dan tipikal seperti apa yang menimbulkan ILD, itu yang Iya harusnya di langkah bakalan ketiga disebutkan ya dimasukkan. dok. Iya. Nah, baru nanti di langkah keempat dinyatakan apakah dosis yang ada sesuai atau enggak. Nah, di sini Hmm. konsentrasi pajanan Belum tidak ada iya. ada. Belum Belum bidang. ada atau belum diketahui sebenarnya. Jujur sih saya memang belum mencari di literatur dok, tapi memang kan tidak dilakukan juga pengukuran objektif di. Iya, berarti kan belum Nah, diketahui kan. Ya, itu iya. yang namanya ada gap. Gap yang harus kita Hmm. lakukan dalam penentuan PAK, tetapi data tersebut tidak ada. Nah, ini nanti kita pegang. Gitu. Jadi pada penentuan 7 langkahnya Dr. Melati, pertama, nomor 3-nya tidak disebutkan karakteristik ataupun tipikal menyebabkan terjadinya masalah. Nomor Hmm. 4-nya seolah-olah nggak ada Konsentrasi. masalah. Gitu. Hmm. Ya, Ya. harusnya kan kita pikirkan seperti itu. Baru nanti Hmm. kita lihat yang di bawahnya. Maka di langkah ke-7 seharusnya apa? Jangan tiba-tiba diperberat. Nggak sesuai kalau nanti tiba-tiba diperberat. Karena Kalau tadi yang nggak bukan ada penyakit akibat dosisnya, kerja iya. kan aman. Iya. Iya, Karena harusnya apa kalau nomor 7 ketika suatu hal belum bisa ditentukan. belum belum dapat ditentukan. Iya. Nah, itu yang Hmm. dipakai oleh dokter spesialis paru, Dokter Melati. Oh, iya. Jadi Iya. ketika spesialis paru dia mau menyatakan apakah ini penyakit akibat kerja atau tidak, tapi ternyata Oh, dia masih belum bisa memastikan, maka dokter spesialis hmm. paru akan membuat bahwa belum dapat ditegakkan, tapi masih mungkin ke arah penyakit PAK. Baru nanti kita melakukan suatu Oke. follow up atau Follow misalnya up. hal apa yang harus kita lakukan ya untuk bisa menentukan Hmm. apakah ini benar diperberat atau bukan gitu Hmm. ya. Jadi Ya, jangan ya. apa namanya jangan Yang bingung. Nah, lengkap-lengkap. berikutnya Iya. iya jangan Nah, apalagi tadi ada pertanyaan dari Yudis ya atau siapa lupa Mbak Mary yang menyatakan ini pekerjaannya kan ada dua ya gitu. iya. Dari Dokter Ada Yudis ya. dua Hmm. Yudis ya, betul kan? Tapi Hmm. di pajanan pekerjaannya ada dua. Pekerjaan yang mana yang dituliskan pada langkah kedua? Oh, em, pekerjaannya tetap satu sih dok sekarang posisinya. Itu maksudnya Oke, riwayat pekerjaan yang sebelumnya yang tadi oke. maksudnya. Kan Nah, kalau dalam kedokteran okupasi, ya hmm. penyakit itu kan tidak semua yang munculnya tiba-tiba akut kan. Banyak kan rata-rata Iya. kronis. Nah, pekerjaan Hmm. sebelumnya mungkin kan nggak untuk timbul ini? Itu dulu. Hmm. Memungkinkan nggak? Mungkin sih dok, mungkin, Oke, berarti kata-katanya mungkin. memungkinkan. Yang kedua, Ya. langkah keduanya, pajanannya di tempat kerja yang sama, ada nggak yang serupa yang dapat menimbulkan sakitnya? Langkah kedua, tentuin pajanan. Pajanan sebelumnya ada nggak pajanan yang mungkin menimbulkan penyakit pada diagnosis kedua ini? Ada atau tidak?
Dokter Melati? Halo? Dokter Melatinya Chris ya? Tes, tes, halo? Boh, kalau yang untuk sama yang sekarang nggak ada yang sama karena Lah, beda kenapa tempat bisa, juga. ya kenapa bisa dibilang mungkin yang kedua, yang sebelumnya? Halo, halo? Iya dok, sebentar dok, lagi pikir. Hmm, tadinya saya mikirnya gini sih dok, kalau waktu pas deh, Banyak? halo, oh, masuk. Halo, Nah iya, jadi waktu dalam satu ruangan itu dia terpajan asap dari proses pengelasan. Nah, Mm-mm. itu dia 7 tahun seperti itu. Nah, setelah dia TB dan akhirnya dia dipindahkan ke gudang, maka sebenarnya pajanannya sih berbeda sih dok sama yang posisinya dia jadi kurir gudang itu dok, gitu. Tapi mungkin aja karena di di posisi pekerjaan dia yang sebelumnya yang terpajan asap pengelasan itu ya udah mempengaruhi dari fungsi parunya juga gitu dok, saya pikir. Soalnya gini, eh, kita nggak boleh ambigu ketika misalnya kalau kita memang menyatakan di pekerjaan lalu itu ada, maka kita harus bisa mention dalam tulisan ini pekerjaan sekarang apa yang memungkinkan, pekerjaan yang Hmm. sebelumnya apa yang memungkinkan, baru nanti kita nilai. Karena tadi gini bisa aja sequence, misalnya contoh, dok dia terpajan uang apa namanya fume. Heeh, ya. Nah, di perusahaan ini 1 bulan, di perusahaan sebelumnya 10 tahun. Nah, ketika dia sakit, ya mau kita salahin perusahaan yang baru kerja 1 bulan atau yang 10 tahun? 10 tahun dok. Ya udah, sama Hmm. konsepnya seperti itu. Ya, apalagi ini kan Hmm. kata sastra ILD usia masih baru, masih 35, tentunya kita harus berpikir di tempat kerja ini masih baru nih. Apa ya dengan waktu sesingkat ini bisa menimbulkan. Nah, kalau ada misalnya pajanan sebelumnya, maka kita akan bisa diagnosis bahwa ini PAK ILD, tapi pada pekerjaan sebelumnya. Kalau pada pekerjaan sekarang, ini Hmm. bukan PAK, Bukan tetapi PAK. pekerjaan yang diperberat, gitu. Oh, Ya, oh iya itu yang kita betul betul bilang betul. namanya penentuan alur dari PAK. Itu yang harus dikuatkan melatih ketika menemukan kasus-kasus di lapangan yang dia suatu penyakit yang Hmm. panjang, jangan sampai salah Hmm. konsep kita. Akhirnya kita malah menuduh perusahaan ini, ya, Hmm. padahal penyebabnya perusahaan sebelumnya. Yang kita permasalahkan di perusahaan ini adalah kenapa kamu melakukan pemeriksaan penentuan fit to work-nya atau dia menentukan boleh kerja, tetapi kamu tidak memikirkan kemungkinan adanya penyakit-penyakit paru, ya dengan pajanan yang khas bisa menimbulkan penyakit paru. Itu yang disalahkan di perusahaan ini. Kalau di perusahaan Hmm. sebelumnya, ini kena PAK nih, maka apa yang Anda harus lakukan? Gitu. Hmm. Ya baik Ngerti dok. ya? Ngerti ngerti dok. Oke. Ya, Nah, coba nanti diperbaiki. saya Ya, perbaiki itu dok. Iya sajalah dok. secara garis besar. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter Ilyas. Izin dok, saya boleh bertanya nggak dok? Nah, Malam Mary yang Kalau nanya nih. Ya, silakan. saya mau nanya ke dokter Ilyas sih. Jadi kan dok, ini kan tadi kan curiganya dari pajanan sebelumnya di tempat kerja sebelumnya. Ini kan tabelnya kan buat pekerjaan yang sekarang dok. Jadi kalau misalnya kita curiga pajanannya itu dari tempat kerja sebelumnya, berarti tabelnya itu dibuat terpisah ya dok, yang pekerjaan dulu sama pekerjaan yang saat ini, seperti itu ya dok. Iya, kalau Jadi, kalau dalam penentuan PAK tuh kita bisa memasukkan 2 sampai 3 pekerjaan sebelumnya. Kalau mau menentukan PAK ya, gitu. Kalau kita tahu Hmm. kalau dia ada kemungkinan. Tapi kalau kita yakin bahwa pekerjaan sebelum itu nggak ada Nggak ada. dalam pajangan kedua, langkah kedua itu memang nggak menemukan, ya nggak usah dilanjutkan. oh ya baik Gitu. sudah Tapi jelas kalau dok. kita menemukan ini ada, ya buatkan juga. Nanti kita hitung dosisnya. Ternyata dosis yang pekerja sekarang hanya 10% kemungkinan. Yang paling sering adalah yang sebelumnya. Maka kita anggap bahwa penyakit saat ini terjadi bukan karena pajanan ini walaupun ada, tapi pajanan sebelumnya. Gitu. Oh ya, baik. Terima kasih Ya, dokter Ilyas. ya.
masukannya. Sekarang. Baik, kita akan beralih ke Dokter Arif. Terus siapa? Dokter Arif. Arif, apakah ada yang nggak? Iya, Baik, baik. Iya, makasih. Halo, suara saya terdengar? terdengar dok, Oh ya, jelas dok. sorry, Terdengar, Dok. ini putus-putus. Ya, terima kasih ya, Dokter Melati sudah mempresentasikan laporan kasus hari ini. Ini kasusnya pneumonia dan ILD pada pekerja kurir ya, bangunan tadi. Masa kerjanya Kurir 7 tahun, ya, kurir ya, gudang maksudnya. kurir gudang. Iya. Oke. Nah, kalau melihat alur kerja Hmm. dan pajanan bahaya potensial, tadi kita bisa lihat bahwa gangguan pernapasan ya berkaitan terhadap efek-efek pekerjaan. Ya kalau pneumonia, kalau pekerjaannya bukan yang seperti rumah sakit, ya klinik atau Iya. laboratorium, Hmm. ya kita dari awal mungkin sudah bisa berpikir kemungkinan besar ini bukan PAK. Bukan PK. Tetapi Iya. kalau mendengar kasusnya ILD, nah ini sudah ada kecurigaan gitu. Ini bisa akibat kerja. Hmm. Kan kalau ILD Hmm. sifatnya kronis gitu ya, progresif, ya Iya. sering bertahun-tahun gitu. Baru muncul bisa fatal kalau dia tidak ditangani sejak awal. Dan ILD Hmm. ini memang sering terkait pajanan di tempat kerja. Jadi tadi pertanyaan Hmm. Dokter Bambang ya, kalau memang mau ILD-nya Tuan MD ini dipertajam sebagai kasus paru kerja, maka harus kuat anamnesis okupasinya gitu ya. Mempertimbangkan riwayat pekerjaan ya sebelum dan Hmm. yang saat ini, jenis pajanan harus diketahui dulu gitu. Kemudian mungkin bisa juga pola radiologi dari hasil ekspertise dari sejawat paru gitu ya. Kemudian baru Hmm. kita berbicara pencegahan, penggunaan APD tadi masker respirator ya, ventilasi Hmm. yang baik, pengendalian debu gitu, monitoring kesehatan pekerja. Ya karena dulu ya Hmm. kita pengalaman kita di forum ini ya. Jadi teman-teman sejawat PPDS itu yang membawa kasus ILD itu biasanya dengan kasus kanker paru. Ya dulu ada yang Oh. germ cell tumor ya, ada yang eh, adenokarsinoma gitu. Ada yang dulu tuh ILD dan metastasis pleura gitu. Nah, kalau kasus ini tidak ada kankernya ya. Tidak ada sih, Dok. Tidak ada ya, mudah-mudahan Hmm. jangan ya gitu ya. Karena memang Jangan. kondisi fibrosis paru ini kalau dia terpajan bahan di tempat kerja secara terus-menerus, maka kemungkinan besar dia akan berkembang nanti menjadi sel ganas gitu. Tapi beliau ini Hmm. tadi sudah berhenti merokok gitu ya. Tapi juga sering menjadi perokok pasif Iya. ya tadi di lingkungan. Nah, ini Aduh. juga Hmm. tambahan bagaimana kita edukasinya gitu. Nah, tadi dokter Melati menemukan clubbing finger ya, dan ternyata kardiomegali juga tuh kan. Hmm. Nah, itu dimasukkan saja di Iya. asesmen diagnosis PAK gitu. Sehingga nanti kelihatan masalahnya gitu. Sehingga nanti muncul juga rekomendasi yang lebih holistik gitu. Hmm. Nah, untuk status kelaikan kerja yang mungkin saya sepakat ya, temporary unfit. Nanti setelah selesai Hmm. rawat inap atau sudah ada keputusan dari DPJP, maka bisa dilakukan penilaian kelaikan kerja kembali seperti itu. Hmm. Tapi ini ya 35 tahun, pendidikan SD gitu. Tinggal di rumah orang tua, Waduh. ya ada tanggungan Hmm. 2 anak ya. Jadi harus Iya. hati-hati juga aspek sosialnya. Hmm. Ya kalau contoh nih misalnya ya, misalnya ada pekerja kita perawat S1, nurse, kerja shift gitu. Kemudian ada asma kerja, mungkin kita bisa pindahkan ke non shift gitu ya, misalnya sebagai perawat poli. Kemudian kalau misalnya Hmm. eh, perawat poli gitu, pasca stroke, dia tidak bisa manual handling. Nah, mungkin kita bisa pindahkan ke komite gitu ya untuk bekerja administrasi di dalam ruangan. Ya, jadi penyakit yang diderita itu bisa menyesuaikan dengan jenis pekerjaan yang ada. Tetapi kalau kasusnya dokter Melati ini
ini lingkungan kerjanya nih yang harus menyesuaikan dengan penyakit gitu. Jadi balik gitu. Iya. Dan memang seharusnya seperti itu gitu. Lingkungan kerja yang harus menyesuaikan ya. Tetapi apa bisa nih dengan pekerja informal seperti ini? Ya mudah-mudahan ya terapi saat ini tuh adekuat gitu ya, rawat inapnya optimal gitu. Sehingga nanti outcome status kesehatan nanti juga bisa optimal gitu. Sehingga nanti pilihan-pilihan tugasnya ya, tugas kerjanya itu bisa lebih banyak gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari presentasi Dokter Melati. Tadi sudah banyak disampaikan masukannya oleh Dokter Ilyas. Nanti mungkin akan ditambahkan lagi oleh Dokter Ari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Arif atas tanggapan dan masukannya. Berikutnya kami berikan waktu kepada Dr. Ari. Apakah ada tanggapan, Dok? Ya, terima kasih, Dokter Mary. Mungkin sedikit saja ya dari saya ya. Tadi untuk PAK sudah banyak dibahas Dokter Ilyas. Kemudian untuk kelayakan kerja ya. Jadi kalau kelayakan kerja, saya biasanya menyampaikan gitu ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan standar konsensus kelayakan kerja Perdoki tahun 2019 itu yang masih kita ikuti ya. Itu kriterianya kan ada 5 ya, kelayakan kerja untuk kembali bekerja. Itu ada layak kerja dengan catatan, artinya ada restriksi adaptasi, kemudian tidak layak kerja sementara sampai dengan, jadi kalau tidak layak kerja sementara seperti itu saat ini kan masih dirawat ya. Jadi kalau tidak layak kerja sementara berarti harus ada sampai dengan gitu ya kita, maaf. Eh, Sampai evaluasi ulangnya pada kapan gitu ya. Ini dengan CA paru ya Dokter Melati ya. ILD dok di sini. Oh ILD. Oke. Jadi kita kalau kalau temporary berarti kan tidak layak kerja sementara ya sampai dengan evaluasinya kapan gitu. Misalnya kita mau evaluasi 1 bulan atau 3 bulan gitu sebaiknya ditambahkan. Jadi jelas pasiennya mesti evaluasi ke okupasinya kapan seperti itu ya. Kemudian yang kategori yang keempat tidak layak kerja untuk pekerjaan saat ini dan yang terakhir tidak layak kerja untuk semua pekerjaan. Tadi yang sampaikan Dokter Arif ya. Jadi ini eh, banyak aspek sosialnya gitu ya dan informal juga. Jadi mungkin nanti bisa modifikasinya seperti apa. Jadi kalau misalnya layak kerja dengan catatan berarti sama limitasinya juga harus disampaikan. Restriksi ini berhubungan dengan risiko ketika pekerjaannya akan berisiko memperburuk kondisi kesehatannya. Kalau limitasi terkait kapasitas, misalnya dia kapasitas mengangkatnya dia seharusnya tuntutan pekerjaannya misalnya 10 kilo, tapi karena dia ada HNP misalnya, dia hanya boleh kalau repetitif lifting hanya 3 kilo dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kalau tidak layak kerja sementara harus disebutkan sampai evaluasi ulang kelayakan kerja pada kapan seperti itu. Demikian sedikit tambahan dari saya, Dokter Mary. Terima kasih saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Dr. Ari. Berikutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari konsulen paru kepada Dr. Efriadi. Izin dok, apakah ada tanggapan dok? Saya dulu aja ya, dok. Boleh dok, silakan dok. Ya, ya. Ini kebetulan kemungkinan ini saya tahu deh pasiennya. Ini MD itu M Daud bukan sih ya? Betul dokter Muhammad Daud dok. Oh iya, ya saya beberapa kali ketemu pasiennya. Memang ini pasien ini dengan ILD, namun yang saya tahu ini lebih ke arah autoimun. ILD-nya lebih ke arah autoimun. Iya dok, jadi memang di situ ada keterangan masih bisa ke arah IPAF itu dok, interstitial pneumonia with autoimmune features. Untuk menentukan untuk menentukan apa namanya pengelompokan ILD itu kan memang agak sulit juga untuk dokter paru. Jadi memang kita melakukan namanya MDD, multidisiplin discussion. Itu bersama dokter imunologi, paru khusus imunologi dan ILD, kemudian juga dilakukan
bersama dengan radiologi. Dan kalau misalkan memang kita sudah melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan autoimun panel dan juga pemeriksaan apa itu namanya patologi anatomi, kita juga mengikut sertakan dokter penyakit dalam, bagian reumatologi dan juga dokter patologi anatomi. Ya, ini pasien eh, penyakit ILD-nya dikarenakan autoimun. Jadi kalau misalkan tadi pembahasannya ini masih bisa ditentukan eh, apa namanya penyakit paru akibat kerja, saya rasa kurang tepat ya. Mungkin em, karena ini yang lebih dominannya adalah autoimunnya. Jadi jarang ada pasien ILD. Ini kan masih muda ya, pasiennya 30 tahun. Jarang Iya. sekali ada pasien ILD em, pada usia-usia muda seperti ini. Dan memang kalau dari gambaran fototoraks maupun HRCT-nya, ini sudah berat nih gambarannya sudah berat. Jadi memang dia restriksinya juga sudah restriksi berat ya, gambaran spirometri maupun DLCO-nya gitu. Iya. Jadi kalau saya sih kurang setuju kalau untuk penyakit yang kriteria diagnosis yang ketujuh ini penyakit paru akibat kerja. Saya sih kurang setuju karena dia kita tidak melihat apakah pajanannya sesuai, kemudian juga ada faktor individu juga di sini yaitu autoimunnya. Jadi memang tidak bisa kalau kita menyebutkan ini penyakit paru akibat kerja begitu. Kalau saya sih kurang setuju ya. Coba mungkin nanti dari Dokter Feni maupun Dokter Efriadi mungkin ada tanggapan, tapi misalkan nih yang di tahun 2019, memang apakah pasien ini terkonfirmasi TB ya? Hasil Itu yang BTA 2000. atau TCM-nya itu positif atau tidak ya? Kadang memang dari awal tuh kita sebagai dokter paru karena gambaran fototoraksnya seperti ini, kita langsung oh iya nih masih muda, kemudian fototoraksnya sesuai, gambaran klinisnya sesuai gitu, kita obati dengan menggunakan OAT gitu. Ini Ya, gimana? itu Waktu pas yang 2019 ada data nggak? Nah, itu izin dok, karena 2019 kan menurut pasien di Sulianti Saroso, saya sih jujur belum, saya nggak benar-benar minta data yang di Sulianti Sarosonya sih, gitu. Jadi menurut pasien pokoknya 9 bulan tan seperti itu. Jadi untuk Utas sih menurut dia. oh gitu. Jadi untuk data dahaknya belum dapat ya. Iya, Maksudnya kalau misalkan memang di awal itu gambaran fototoraksnya sudah seperti ini, mungkin saja itu memang sudah gambaran ILD tapi masih yang di awal-awal gitu, ILD yang autoimun, IPAF itu, begitu. oh iya dok, iya dok, betul dok. Oh, gitu sih kalau yang saya tangkap sih ini dua-duanya baik pneumoni yang CAP kan, kamu diagnosisnya Iya, ada dua ya, pneumoni CAP ada dan juga ILD, ILD ini bukan penyakit paru bukan. akibat kerja begitu. Kalau yang saya bisa ini. Gimana ya dok? Tapi kalau dok tanya, tapi kalau misalnya memang dulu sih saya sebenarnya setuju ya karena dia memang ada autoimunnya itu IPAF itu. Tapi kalau emang diperberat karena lingkungan kerjanya itu juga memungkinkan ya dok. Hmm, Lingkungan dan tadi memang dia terpajan polusi, nggak pernah pakai masker sama sekali, jadi kurir. enggak sih saya enggak. Kalau coba Itu mungkin bisa tambahan dari Dokter diperberat. Feni. Kalau saya rasa sih Oh ini ya baik. bukan penyakit paru akibat kerja. Bisa ya. Ya, Oh ya, coba mungkin siap nanti dok. tambahan. Siap. Iya, iya, Terima kasih dokter Galuh. iya. Dokter. Baik, izin terima kasih kepada Dokter Galuh atas tanggapannya dan masukannya. Mungkin kita beralih ke Dokter Feni. Apakah ada tanggapan dok? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nggak lucu ya?
Menarik ya dok kasusnya. Kalau untuk perjalanan penyakit saya setuju dengan dokter Galuh, mengingat usia masih muda ya dok, dengan kondisi yang seberat ini ya kemungkinan lebih berat, lebih ke autoimunnya. Dan Oh ya, tadi nih akhirnya bukan PAK atau yang diperberat oleh belum pekerjaan sih ya dokter Ari ya. belum belum ditentukan, belum bisa ditentukan dok, karena belum jelas pajan apa konsentrasi pajan tadi. Gimana dok, maaf? Kalau dari dokter Galuh tadi bukan PAK dok. Kalau dari dokter Galuh, Bukan PAK ya. hmm, Kalau untuk menyatakan ini diperberat oleh kondisi pekerjaan, memang sih riwayat pekerjaannya belum begitu detail kita eksplor ya dokter. Kalau dari saya sih setuju sama dokter Galuh, ini bukan PAK. Ingat dari apa perjalanan penyakitnya masih muda dan apa sebanyak ini dok, apa kondisi parunya terpengaruh. masalahnya iya, ya Demikian benar dari dok. saya, terima kasih. Makasih dok. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir mungkin dok dari Dokter Efriadi dok, izin dok. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Waalaikumsalam. pasien saya ya, dulu. Jadi Oh ini dulu. pasien sudah pernah ditangani beberapa SPP, hampir semua yang ada di paruh kerja pernah bertemu dengan pasien ini. Jadi pasien ini memang kalau kita melihat dari riwayat pekerjaannya, ya masih tidak lama ya, kan masih muda usianya. Kemudian juga pajanannya juga tidak, saya kira tidak mencukupi. Kemudian juga dari aspek TB-nya mungkin tahun 2019 dia memang confirm dengan TB. Tapi Ya. seiring dengan pengobatannya ternyata penyembuhannya kok menjadi banyak jaringan retikuler, kemudian bronkiektasis. Ini yang menjadi pertanyaan, kenapa TB bisa menjadi seperti itu dan biasanya kan tidak gitu kan. Jadi ini ada faktor lain yang mempermudah terjadinya proses pembentukan ektasis yang luas tadi. Jadi dia diffuse ya kanan dan kiri, kemudian di Ya. CT scan dengan gambaran paru yang seperti eh, sarang tawon, lebih besar daripada sarang tawon, sehingga ini membuat fungsi parunya semakin turun dan mengalami kondisi hipoksemia kronik gitu ya. Tahun 2023, 2024 itu yang bersangkutan masih bisa main futsal katanya. Kalau ngerokoknya nggak seberapa ya. Tapi setelah itu kemudian terjadi perburukan. Nah, karena dia mengalami hipoksemia kronik dan kemudian eh, disuse atrofi juga sebetulnya karena dia dengan sesak kan aktivitasnya berkurang sehingga otot-otot pernapasan juga mengalami gangguan dan itu menjadi tidak kuat buat melakukan pernapasan. Jadi hipoksemia kronis menyebabkan peningkatan tekanan vaskuler sehingga terjadi hipertensi pulmoner. Kalau sudah terjadi hipertensi pulmoner ini sulit ya karena tentunya yang bersangkutan akan tergantung dengan oksigen ya, terapi oksigen jangka panjang. Nah, kemudian kan kita ingin tahu nih apakah ini ada yang lain gitu ya. Sehingga pada saat itu kita berdiskusi melalui MDD dengan divisi imunologi, kemudian juga dengan spesialis penyakit dalam reumatologi. Kita melakukan pemeriksaan namanya dengan scan apa itu? Scan vaskuler ya dan ditemukan ada indikasi adalah suatu IPEP atau ILD ya. Jadi kaitannya dengan autoimun pada pasien dengan panel autoimun yang cukup signifikan. Sehingga diputuskan ini adalah suatu kondisi ILD yang sebetulnya diawali dengan TB sebelumnya, tapi ILD-nya ini numpang dan menjadi lebih lebih ganas gitu ya. Bukan lebih ganas, menjadi lebih progresif gitu ya. Nah, jadi eh, untuk pasien ini saya menyimpulkan, kita menyimpulkan kemarin ini bukan suatu kondisi penyakit paru akibat kerja, tapi suatu kondisi autoimmune disease plus dengan gangguan di parunya ya. Jadi makanya kita kolaborasi dengan reumatologi dan mendapatkan obat-obat antifibrotik yang sebetulnya tidak signifikan mengubah kondisi parunya, tapi yang penting adalah ini pasien oksigen dan kemudian asupan gizinya juga harus memadai. Nah, jadi makanya bisa kita simpulkan dengan kondisi yang
seperti ini buat pekerjaan yang butuh match lebih tinggi, tentunya ini agak sulit ya yang bersangkutan buat bekerja. Kecuali mungkin beliau bekerja sebagai, katakanlah sebagai editor atau konten kreator yang tinggal ngedit-ngedit saja, mungkin bisa gitu ya. Jadi diversifikasi pekerjaan nanti terkait dengan bakat dan kemampuan yang bersangkutan. Demikian dari saya. Dan ini pasien ini ya, pasien member ya. Kalau kita bilang pasien yang sering masuk adalah pasien member di Soka Atas. Sempat masuk ICU kemarin itu dan Oh, diintubasi iya. gitu. Ya, demikian dok. Terima kasih dokter. Ya. Izin dok, ingin bertanya karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Sebenarnya ada 2 presentasi dok dari kami, tapi apakah bisa dilanjutkan atau sampai di sini saja dok? Kayaknya karena ini hari Jumat, satu pasien mungkin singkat ya. Oh iya, baik dok. Heeh. Satu kasus lagi deh. Iya, baik dok. Baik, Baik. berikutnya akan kita lanjutkan. Kita dengarkan presentasi dari Dr. Yudis. Diberikan waktu 20 menit. Ya dok, terima kasih. Terima kasih Dokter Mary. Izin dokter, saya off cam karena sinyal wifi-nya kurang bagus di sini. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter dan rekan-rekan PPD semua. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan status okupasi saya yang pertama atas nama Saudara D, usia 24 tahun. Ini saya lakukan pemeriksaan pada tanggal 7 April 2026 di ruang anggrek bawah. Pekerjaannya adalah sebagai pengemudi ojek online motor. Kemudian dia masih berstatus lajang dengan riwayat pendidikan terakhir adalah SMA. Pada anamnesis didapatkan bahwa keluhan utama pasien ini adalah dengan sesak. Dia datang ke IGD Rumah Sakit Persahabatan pada tanggal 27 Maret 2026, di mana keluhan sesak itu dirasakan sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Sesak ini dirasakan hampir sama ketika pasien menjalani perawatan di Rumah Sakit Persahabatan di periode sebelumnya, yaitu tanggal 3 sampai 23 Maret 2026, dan sempat juga menjalani perawatan di ruang ICU pada tanggal 11 sampai 17 Maret. Keluhan sesak semakin berat karena stok oksigen di rumah juga habis. Ada keluhan juga berupa batuk, kemudian tidak ada batuk darah, kemudian BAB dan BAK tidak ada keluhan. Pasien sempat dilakukan pemasangan ICD di dada sebelah kanan pada saat periode perawatan di Rumah Sakit Persahabatan sebelumnya. Juga ada keluhan penurunan berat badan selama 5 bulan terakhir sebanyak 12 kg. Kemudian pasien juga merasa lemah dalam beraktivitas 1 bulan terakhir ini dan hanya bisa terbaring sejak sakit yang ini. Kemudian produksi cairan ICD rata-rata sekitar 500 cc per 24 jam berwarna kekuningan. Pada saat tanggal 7 April, pada saat saya melakukan anamnesis, ini merupakan perawatan hari yang ke-12. Kemudian pasien, oh ya sebelumnya anamnesis ini dilakukan pada ibu pasien karena pada saat tanggal 7 April ini pasien mengalami kondisi sesak yang cukup berat sehingga tidak bisa diwawancarai. Pada saat fase perawatan tanggal 7 April ini, ibu pasien mengatakan bahwa pasien ini mengalami sesak yang agak hebat sehari sebelumnya, yang sampai kemudian mengalami desaturasi, yaitu SpO2-nya 88%. Kemudian diberikan terapi KHAT, dan kemudian meningkat menjadi 95 sampai 96% pada tanggal 7 April ini. Pada saat 7 April ini juga saya menanyakan bahwa mulai kapan pasien mengalami tangan kanannya bengkak. Ini ibu pasien mengatakan bahwa tangan kanan pasien bengkak pada saat mulai perawatan di hari pertama pada tanggal 27 Maret. Kemudian kedua kaki juga tidak bisa digerakkan mulai periode perawatan sebelum 27 Maret. Pasien kesulitan untuk diajak berkomunikasi namun masih bisa kontak dengan pemeriksa. Riwayat penyakit keluarga dan riwayat penyakit dahulu semuanya disangkal terkait penyakit respirasi maupun
maupun keganasan. Kemudian untuk riwayat kebiasaan dan sosial ekonomi ini tinggal bersama orang tua dan adiknya berstatus belum menikah, kemudian tinggal di rumah lingkungan perumahan yang padat penduduk beralaskan keramik dan beratap benteng dengan sirkulasi udara yang cukup baik dari jendela atau pintu di area depan rumah. Pasien memiliki riwayat kebiasaan merokok 1 bungkus per hari, dikatakan oleh ibu pasien sejak masih SMP, dan penggunaan vape dalam 3 tahun terakhir selama pasien bekerja, namun tidak ada riwayat konsumsi alkohol. Kemudian tidak memiliki kebiasaan olahraga yang teratur. Sejak bulan Januari 2026, pasien lebih banyak beristirahat di rumah dan tidak bekerja sebagai ojek online. Untuk riwayat pekerjaan ini, pekerjaan pasien adalah sebagai pengemudi ojek online dalam 3 tahun terakhir, mulai 2023 hingga sekarang. Untuk uraian tugas pekerjaan, pasien masih tercatat sebagai pengemudi ojek online dalam 3 tahun terakhir ini di perusahaan Maxim. Kemudian mempunyai jadwal kerja yaitu di hari Senin sampai dengan Minggu dengan jam kerja terutama di sore hari, dari jam 3 sore sampai dengan kurang lebih sekitar jam 11 malam. Diselingi waktu istirahat yang fleksibel saat sedang menunggu pesanan atau customer. Rata-rata pasien dapat mendapatkan pesanan 10-20, baik itu penumpang maupun pesanan pengantaran makanan. Pada bulan November dan hingga Desember 2025, pasien sempat membatasi aktivitas kerjanya dengan hanya bekerja 2-3 jam per hari karena merasa lelah dan agak sesak jika terlalu lama bekerja. Sejak Januari 2026, pasien sudah tidak bekerja karena menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk uraian pekerjaan sebagai ojek online, dikatakan oleh ibu pasien, pasien biasanya melakukan persiapan seperti menyiapkan helm, menyiapkan jas hujan, kemudian pemeriksaan kendaraan dan membersihkan kendaraan, kemudian melakukan aktivasi layanan dan melakukan penjemputan dan pengantaran pelanggan. Aktivitas harian pasien dimulai dari jam 5 sampai jam 5 pagi, yaitu bangun pagi, kemudian jam 7 melakukan aktivitas ringan dan persiapan, kemudian jam 11 juga melakukan aktivitas ringan. Jadi secara umum dari pagi hingga siang ataupun sore ketika menjelang berangkat bekerja, pasien cenderung berada di rumah dan tidak melakukan aktivitas pekerjaan yang lainnya. Kemudian melakukan pekerjaan sebagai ojek online dari jam 3 sampai jam 11 malam, kemudian sekitar jam 12 malam dan sampai dengan jam 5 atau jam 6 pagi pasien ini istirahat. Untuk bahaya potensial, ini dari urutan kegiatan yang pertama yaitu melakukan persiapan kendaraan. Ini dari bahaya potensial fisik dapat didapatkan pajanan debu, kemudian ergonomi, postur janggal, membungkuk dan jongkok dengan gangguan kesehatan yang mungkin adalah ISPA, rinitis, dan LBP. Kemudian untuk melakukan pengantaran pelanggan, ini pajanan fisiknya dapat diidentifikasi seperti sinar UV, kemudian tekanan panas dari kendaraan bermotor, pajanan kimia berupa polutan udara kendaraan bermotor, pajanan ergonomi seperti postur statis duduk lama, fleksi punggung bawah, dan ekstensi lengan memegang stang kemudi, kemudian pajanan risiko sosial seperti komplain atau tuntutan pelanggan. Dengan risiko kesehatan yang mungkin adalah sunburn, kemudian dehidrasi, LBP, iritasi mata dan saluran pernafasan, mialgia, dan stres kerja. Risiko kecelakaan kerja adalah kecelakaan lalu lintas. Hubungan pekerjaan dengan keluhan yang dialami, pasien saat ini tidak bekerja karena keluhan sesak sejak 4 bulan terakhir dan kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk brief survei ini didapatkan resiko ergonomi derajat sedang pada pada punggung dan kaki pada kegiatan yang pertama yaitu persiapan kendaraan, kemudian kegiatan yang kedua yang melakukan pengantaran pelanggan ini didapatkan resiko ergonomi derajat sedang pada lengan dan punggung. Untuk pemeriksaan fisik ini didapatkan nilai-nilai yang abnormal yaitu laju pernafasan yang 30 kali per menit, kemudian status gizinya yang underweight, kemudian didapatkan konjungtiva yang pucat, lalu pada pemeriksaan fisik paru ini didapatkan suara vesikuler yang menurun di hemitoraks kanan, kemudian didapatkan bunyi nafas tambahan rongki di kedua lapangan paru. Lalu yang berikutnya ada gerakan yang abnormal atau keterbatasan gerak pada ekstremitas atas, terutama di tangan sebelah kanan. Kemudian adanya edema di tangan sebelah kanan dengan kekuatan otot tangan kanan ada 2 dan tangan kiri ada 3. Kemudian untuk ekstremitas bawah ini gerakannya juga terdapat keterbatasan dengan kekuatan ototnya adalah 1-1 di kedua kaki. Kemudian dari hasil pemeriksaan penunjang pada tanggal 6 April atau 1 hari sebelum pemeriksaan, ini sepertinya didapatkan adanya gangguan asidosis respiratori dengan hipoksemia, kemudian didapatkan adanya anemia dan peningkatan leukosit dari pemeriksaan darah perifer lengkap. Kemudian untuk analisis cairan pleura
pada tanggal 2 April didapatkan kesan transsudat. Kemudian pada tanggal 30 Maret CT scan toraks dengan kontras ini didapatkan adanya massa heterogen paru kanan bawah dengan efusi pleura, multiple nodul, GGO, dan penebalan septa interlobularis bilateral mengarah ke malignansi dengan metastasi dengan grading T4, N2, M1A dengan adanya efusi dan nodul. Untuk torak foto yang dilakukan serial mulai dari awal perawatan masuk hingga tanggal 6 April ini didapatkan kesan yang hampir sama, yaitu lesi parenkim paru yang relatif stabil, kemudian efusi pleura kanan yang bertambah pada pemasangan chest tube. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan foto lumbal pada tanggal 3 Maret 2020, didapatkan kesan deformitas pars garis lumbal 4 dan 5 dengan suspek fraktur, multiple lesi sklerotik pada tulang vertebral lumbar dan tulang pelvis yang tervisualisasi di metastasis atau infeksi. Dengan disarankan adanya dilakukan MRI whole span dengan pemberian kontras. Lalu dilanjutkan dengan MRI vertebral thoracal, ini didapatkan adanya kesan spondilitis dengan destruksi sisi anterior korpus T11 tanpa infiltrasi ke diskus intervertebral sekitar atau vertebral perilesional maupun kompresif myelopati level bersangkutan. Kemudian untuk resume kliennya yang didapat, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada laki-laki, dia ada keluhan sesak, kemudian penurunan badan dalam 5 bulan terakhir, ada riwayat konsumsi rokok. Untuk penilaian fisik yang lebih dominan dari pemeriksaan laju pernafasan yaitu 30 kali per menit, kemudian underweight, tanpa anemi, kemudian adanya gangguan fungsi respirasi dan gangguan fungsi gerak yaitu kekuatan otot di keempat ekstremitas menurun. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang tadi sudah dijelaskan. Untuk diagnosis klinis pasien ini adalah kanker paru dengan T4NX M1C 4A PS3 dan ditambah adanya CAP PSI74 dan malnutrisi. Diagnosis 6 dan adanya keluhan penurunan berat badan 12 kg dalam 5 bulan. Kemudian untuk penegakan diagnosis klinis yang pertama yaitu kanker paru ini sementara ini ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan CT torak dengan kontras. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan bronkoskopi dan biopsi, namun pada saat pemeriksaan pada tanggal 7 April belum didapatkan data. Untuk pajanan di tempat kerja, berdasarkan identifikasi pajanan, dari pajanan fisik didapatkan sinar UV, tekanan panas dari kendaraan bermotor dan debu, kemudian kimianya ada polutan udara kendaraan bermotor seperti gas CO, NO, SO2, PM2,5 atau PM10. Biologi tidak ada. Untuk ergonomi, postur statis duduk lama, fleksi punggung bawah, ekstensi lengan memegang stang kemudian, postur janggal, membungkuk dan jongkok. Risiko sosial seperti tuntutan pelanggan atau komplain pelanggan. Untuk langkah yang ketiga yaitu bukti ilmiah terjadinya penyakit dengan bahaya potensial. Ini ada satu artikel yang saya dapatkan bahwa pajanan polusi udara terkait lalu lintas ini sangat berhubungan dengan kanker paru, di mana pajanan terhadap nitrogen dioksida, kemudian sulfur dioksida, serta partikel halus seperti PM2,5 dan PM10 ini mempunyai odds ratio yang cukup bermakna yaitu 1,06 dengan confidence intervalnya 1 sampai 1,07. Kemudian pajanan terhadap polusi udara ini juga dapat meningkatkan risiko kejadian kanker paru dengan OR-nya 1,27 dan risiko mortalitas kanker paru dengan OR-nya 1,14 pada pengemudi profesional. Ini sebuah studi di Eropa dan Kanada. Kemudian untuk malnutrisi ini tidak didapatkan literatur yang menyatakan pajanan di tempat kerja berhubungan dengan diagnosis klinis ini. Langkah nomor 4, apa pajanan cukup menimbulkan diagnosis klinis? Ini secara perhitungan masih belum dapat ditentukan sehingga belum dapat disimpulkan jumlah pajanan apakah dapat menimbulkan diagnosis klinis. Untuk faktor individu ini saya cantumkan adalah faktor kebiasaan merokok, di mana memang faktor kebiasaan merokok ini sangat berperan penting dalam kejadian kanker paru, di mana merokok merupakan faktor utama penyebab dari kanker paru. Kemudian pajanan bahaya potensial di luar tempat kerja tidak ada, dengan kesimpulannya adalah bukan PAK pada kasus ini.
Kategori kesehatan adalah kemampuan fisik terbatas untuk pekerjaan tertentu dengan prognosisnya adalah dubia et malam pada et vitam, et sanationem, dan et fungsionam. Untuk permasalahan pasien dan rencana penataksanaan ini medikamentosa ada pemberian terapi oksigen, kemudian terapi inhalasi, kemudian terapi antibiotik dan beberapa terapi suportif lainnya. Kemudian juga dilakukan rawat bersama dengan TS gizi klinik dan diberikan beberapa terapi untuk tata laksana nutrisinya. Diharapkan rencana tindakan ini dilakukan observasi atau monitoring setiap hari dengan hasil yang diharapkan adalah perbaikan kondisi klinis sambil menunggu hasil dari biopsi. Untuk tata laksana okupasi adalah penilaian kelayakan kerja, di mana uraian tugas sudah saya jelaskan di atas. Kemudian untuk tuntutan pekerjaan, karena dominan dalam bidang transportasi, jadi kapasitas fisik minimal adalah 7 meter. Kemudian untuk tuntutan mobilitas ini diharapkan memiliki mobilitas yang baik dan secara mandiri untuk dapat berangkat atau pulang kerja, duduk lama dan antar jemput pelanggan. Kemudian kekuatan otot juga diharapkan kekuatan otot yang optimal yaitu 5 dan 5 dalam menjalankan kegiatan harian. Aspek motorik mampu melakukan motorik kasar pada kedua tangan dan kaki dengan rom ekstremitas atas dan bawah baik ke segala arah. Kemudian untuk motorik halus memiliki koordinasi yang baik tanpa kekakuan sendi untuk melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari. Untuk penglihatan memiliki visus jarak jauh dan jarak dekat yang bagus, ada tuntutan khusus, perasa tidak ada tuntutan khusus, kemudian bicara dapat berkomunikasi secara verbal dua arah dengan jelas dengan customer. Kemudian keseimbangan diperlukan keseimbangan tubuh yang baik saat duduk, berdiri, berjalan, dan saat mengendari motor. Aspek mental membutuhkan fungsi kognitif yang normal. Lingkungan kerja mampu bekerja di lingkungan luar atau outdoor. Kemudian untuk aspek organisasi mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik antar sesama pengemudi ojek online. Untuk aspek temporal mampu bekerja dalam tempo atau waktu kerja saat ini. Aspek ergonomi mampu melakukan aktivitas kerja pada posisi duduk atau berkendara motor dalam durasi lama. Kondisi pasien berdasarkan status medis saat ini kondisi pasien tampak sakit berat. Aspek kapasitas fisiknya pasien belum mampu dalam memenuhi kebutuhan fisik untuk bekerja saat ini. Kemudian untuk motorik terdapat gangguan motorik kasar maupun halus pada kedua ekstremitas.